البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Masuk ke muka surat 71. Wa min zalik, di antara contoh masalah ini yaitu apa? Bagaimana hukum mengkiaskan sesuatu kepada hasil kias. Dan hasil kias ini diambil mungkin dari hasil kias sebelumnya dan seterusnya, intinya perpanjangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya an yuqal, dikatakan yajri riba fi dzurrah. Hukum riba itu berlaku pada dzurrah. Dzurrah semacam gandum yang kecil-kecil. Kalau dzurrah syamiyah itu yang jagung namanya. Tapi kalau di Yaman dzurrah lain, dzurrah syamiyah lain. Tapi bijinya memang lebih kecil dari biji jagung. Dzurrah itu. Walaupun bentuknya mirip jagung polanya itu. Tayyib, qiyasan ala ruz. Baik, kenapa dzurrah itu dikatakan riba? Karena dikiaskan kepada beras. Baik, kita tanya, beras apakah disebutkan dia itu hukum riba dalam Quran wa sunnah, ada riba? Maka orang akan mengatakan nggak ada, tapi dia kias juga beras ini. Wa yajri fir ruzi qiyasan alal bur. Dan riba itu berjalan, hukum riba berlaku pada beras karena dikiaskan kepada bur, pada gandum. Nah, ini perpanjangan yang tidak diperlukan. Fal qiyasu hakadha ghairu sahih. Maka mengkiaskan dengan pola macam ini adalah tidak benar. Walakin yuqal, tapi harusnya dikatakan kalau sesuai berarti sesuai, kalau tidak berarti tidak jadi. Yajri riba fil dzurrah qiyasan alal bur. Hukum riba berlaku pada dzurrah karena apa? Dikiaskan langsung kepada bur. Yang mana bur Nabi telah mengatakan wal burru bil burri riba illa ayyakuna yadan biyadin. Baik. Liyuqal sa'ala aslin sabitin binas. Agar barang yang dicari hukumnya itu dikiaskan kepada barang yang telah pasti hukumnya dengan nas. Baik. Sekarang yang ketiga, syarat sahnya qiyas, ayyakuna li hukmil asli illatun ma'lumah. Yaitu hendaknya hukum pada perkara yang asal, perkara yang telah diketahui hukumnya itu, dia memiliki illah, memiliki motif dan alasan yang telah diketahui. Alasannya jelas. Liyumkinal jam'a, agar memungkinkan untuk mengumpulkan bainal asli wal far' fiha, menyatukan antara asal, yaitu apa? Barang yang telah diketahui hukumnya, wal far', barang yang hendak diketahui, hendak dicari hukumnya, fiha, di dalam alasan tadi. Apakah memang alasannya sama, di situ sifatnya sesuai? Fa in kana hukmul asli ta'abbudiyan, kalau hukum dari barang yang telah diketahui hukumnya itu sifatnya ta'abbudiyan mahdha, betul-betul murni, ini suatu peribadatan, yaitu kita tidak tahu apa alasannya, lam yasihhal qiyasu alaih, maka tidak sah dikiaskan kepadanya. Baik. Nah, kita coba lihat contoh yang beliau datangkan di sini. Misalul dzalik, contohnya apa? An yuqal. Misalkan ada orang mengatakan lahmun na'amah yanqudul wudu. Daging dari burung unta itu membatalkan wudu. Nah, orang akan bingung, kenapa? Dalam Quran nggak ada, dalam sunnah tidak ada, dalam ijma juga tidak ada. Maka orang tadi mengatakan, pakai kias. Qiyasan ala lahmil ba'ir, karena dikiaskan kepada daging unta itu sendiri. Limusyabahati halah, karena ada keserupaan antara daging antara burung unta dengan unta itu sendiri. Walaupun apa? Perbezaannya juga banyak. Yang ini kaki 4, yang itu cuma kaki 2, lain. Yang ini punya sayap, itu tak punya sayap. Yang ini mampu untuk jalan di gurun pasir, yang itu tidak mampu. Sebenarnya keserupaannya hanya sedikit, perbezaannya banyak. Yang ini punya rambut, itu punya bulu burung. Lain memang polanya itu. Yang ini kalau ada bobok, dia akan menyembunyikan kepalanya saja, badannya nampak. Sementara yang itu mampu melawan bobok. Bobok gak berani melawan unta kalau sendirian. Bobok. Jadi perbezaannya terlalu banyak.
Maka semata-mata penyerupaan yang sedikit itu tidak cukup. Fayuqal, maka kita jawab, hadzal qiyasu ghairu sahih. Ini qiyas yang tidak benar. Li'anna hukmal asli laisa lahu illatun ma'lumah. Karena hukum pada barang yang asal tadi, benda yang pertama itu tidak memiliki illah yang diketahui. Yaitu apa? Ana tawaddu'u min luhumi al-ghanam qala in syi'ta. Ana tawaddu'u min luhumil ibil qala na'am. Ketika Rasul ditanya apakah kami perlu berwudu untuk setelah makan daging kambing, Rasul mengatakan kalau engkau mau. Ditanya apakah kami perlu berwudu kalau kami memakan daging unta, Rasul mengatakan iya. Baik. Cuma masalahnya kenapa berwudu? Kenapa membatalkan wudu daging unta itu? Ini tidak diketahui ilahnya menurut sebagian ulama. Karena Nabi tidak terang-terangan mengatakan itu. Walaupun apa Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa dan Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in telah menjelaskan ilahnya adalah apa? Sabda Nabi di dalam hadis yang lain, apa itu? Innal ibil khuliqat minasyaiton au minal jin wal jin minan nar. Maka apa sesuai lah kalau api itu dikalahkan dengan air. Walaupun apa ini istinbat yang sangat kuat memang dari Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim. Tapi untuk dikatakan dalilnya jelas, itulah ilah sehingga dia membatalkan wudu, maka ini perlu apa? Diperiksa lagi. Karena Rasulullah ketika menjelaskan masalah unta itu terbuat dari jin, Rasulullah setelahnya nggak bicara masalah wudu, tapi bicara masalah hinakan dia dengan dinaiki. Nah, jadi pembahasannya lain, tapi dengan dalil yang banyak dan korinah-korinah yang ada, maka boleh kita katakan kemungkinan besar ilahnya itu sekitar apa? Ilah yang istimbatiyah, bukan nas dari Quran dan hadis. Masalah batalnya wudu dengan sebab itu faktor apa? Intinya apa? Intinya Rasul telah menetapkan dengan jelas bahwasanya unta memang membatalkan wudu. Tapi untuk na'amah, untuk burung unta, Rasul tidak bicara. Baik. Sementara boleh jadi masih banyak makhluk yang lain yang justru lebih memiliki kemiripan dengan unta, tapi ternyata hukumnya tidak sama. Yang lebih mirip apa tentunya? Yang sama-sama bahimatul an'am tentunya, seperti lembu mungkin dan yang semacamnya. Baik, qal wa innama huwa ta'abbudiyun mahad. Dia ini hanyalah bentuk peribadatan yang murni. Masalah apa itu? Kalau makan daging unta memang kita harus wudu. Baik, tanpa Rasul menjelaskan sebabnya apa. Alal masyhur, menurut pendapat yang terkenal, memang ini khilaf. Baik. Tentang ilahnya itu. Contoh yang lain apa? Yaitu apakah kalau kita kebetulan misalkan dijilat oleh apa misalkan? Oleh khinzir, oleh babi, apakah kita mencuci sampai 7 kali? Nah, ini khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengkiaskan, iya, yaitu apa? Dikiaskan kepada anjing. Jilatan anjing cuci 7 kali. Maka demikian pula jilatan khinzir juga dicuci 7 kali. Walaupun apa? Untuk jilatan anjing sendiri Rasul mengatakan apa? Walagha. Ini ada walagha artinya adalah jilatan ke air. Seandainya jilatan mutlak, nih saya bilang lahasa. Makanya yang betul 7 kalinya itu adalah untuk kalau apa? Air itu kalau anjing itu menjilat bejana yang ada airnya. Adapun kalau dia itu menjilat ke barang-barang yang kering, jilat kasut kita atau jilat baju atau jilat tangan kita, tidak perlu dicuci sampai 7 kali. Ulahunna biturab, salah satunya yang pertama dengan debu, nggak perlu. Tapi apa? Masalah pencucian memang wajib karena itu adalah najis. Karena Rasul mengatakan tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalab, apa itu? An yaghsilaha sab'an, menunjukkan memang jilatan anjing itu memang apa? Najis. Makanya pensuciannya dengan cara itu, penyuciannya dengan cara itu. Jadi tasbihnya itu adalah ta'abbudi. Kenapa 7 kali? Kenapa bukan 4 atau 5? Maka ini ta'abbudi, yaitu kita tidak tahu ilahnya. Tapi masalah pencuciannya, itu diketahui. Alasannya apa? Karena yang qudut thaharah, membatalkan kesucian. Berarti memang dia itu najis. Nah, baru kiasnya layak di situ antara khinzir dengan anjing, yaitu apa? Karena anjing itu najis, maka memang jilatannya harus dicuci. Demikian pula berarti khinzir seperti itu, karena khinzir najis, ilahnya sama-sama najis, maka apa? Memang jilatannya harus dicuci.
Cuma apakah 7 kali? Nah, ini tidak perlu dikiaskan karena 7 kalinya ini adalah ta'abudi. Karena berapa banyak barang yang najis di dunia ini, tapi apa? Rasul tidak menyuruh untuk mencuci sampai 7 kali. Tapi hanya anjing lah yang dibahas untuk itu. Apa contoh barang yang najis yang bukan anjing? Yaitu apa? Kotoran manusia sendiri, air kecil atau yang waktu buang air besar itu. Rasul tidak menyuruh untuk 7 kali, tapi apa? Sampai bersih. Kalau 3 pun cukup, maka cukup dengan istijmar itu. Baik, ini menunjukkan memang kalau asalnya adalah najis, boleh dikiaskan. Barang najis memang harus dicuci. Tapi untuk 7 kalinya ini ta'abudi, hanya untuk anjing saja. Baik. Jadi perlu dilihat ilahnya itu tepat atau tidak. Baik, ilahuna wallahu a'lam.